Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperjelas atau menjelaskan terkait tugas akhir pemrograman basis data yang sepertinya kita akan ganti rencana awal, di mana awalnya kita akan terjun langsung ke UMKM, ke dinas, kelurahan, ya, atau tempat pekerjaan umum lainnya yang nanti bisa dibuat program. Namun sepertinya dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa buat tugas seperti itu. Jadi di sini saya coba alihkan dengan membuat tugas di mana sifatnya itu nanti adalah tim, ya, berkelompok dan dapat dikerjakan masing-masing di rumah, ya, dan saling berkoordinasi bisa melalui online. Nah, adapun ketentuannya akan saya perjelas di sini. Saya sudah tampilkan sebuah form. Di sini adalah form penilaian dan juga form progres tugas akhir kalian per kelompok yang nantinya tiap minggu akan kita lihat hasilnya dan Anda wajib melaporkan ke saya. Jadi nanti form ini cukup satu tapi digunakan oleh satu kelompok dan progres ini akan jalan terus sampai selesai. Artinya yang digunakan ya cuma satu form ini, ya. Jadi nanti jangan diperbanyak, ya, formnya, cukup gunakan satu form. Jadi tiap kelompok juga kalau udah selesai anggotanya dikirim ke anggota berikutnya, itu sistemnya. Nah, saya bacakan ketentuannya. Pertama, setiap kelompok beranggotakan 5 orang, ya, itu maksimalnya 5 orang. Tapi bagaimana kalau nggak sampai 5? Mungkin temennya sudah full, ya, 5 orang per kelompok, yang nggak dapet ini kurang, Pak, gitu. Nah, nggak apa-apa kurang dari 5, tapi konsekuensinya adalah artinya nanti akan ada anggota yang memiliki tugas lebih dari satu, karena 5 orang itu punya tugas masing-masing. Nanti kita bahas. Yang kedua, untuk kelompok ini saya bebaskan, ya, untuk memilih ketua dan anggota, walaupun mungkin beberapa kelas sudah punya beberapa kandidat di awal perkuliahan, ya. Saya minta siapa yang bersedia menjadi ketua. Nah, di sini silakan, ya, yang sudah bersedia itu Anda mencalonkan jadi ketua. Nanti kita bisa komunikasikan di grup, dimana nanti anggota pun mengikuti ketua, ya, ataupun ketua yang memilih anggota itu bebas. Nah, nanti setiap anggota pasti punya tugas masing-masing. Jadi tidak akan ada yang nganggur anggotanya, semua punya tugas dan saling berkesinambungan, ya. Jadi anggota lain wajib mengingatkan anggota yang sedang bekerja untuk mempercepat sehingga bisa lanjut terus hingga tepat waktu selesainya. Nomor 3, form penilaian ini adalah bukti progres pengerjaan tugas kelompok dari awal hingga selesai, ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita gunakan form ini untuk progres kalian dari awal sampai selesai. Yang keempat, setiap progres pengerjaan akan dimonitoring setiap minggunya. Nah, nanti akan ada pertemuan khusus, ya, melalui conference ataupun meeting. Kita gunakan online, ya. Di sini kita bisa gunakan Google Meet atau Zoom. Nanti kita diskusikan akan gunakan yang mana. Dan tugas ini akan kita mulai dari 19 April 2020. Itu hitungannya sebagai minggu pertama tugas akhir. Jadi mulai 19 April ke atas, ya, dan seterusnya itu mulai progres tugas akhirnya. Nah, kenapa saya baru berikan sekarang? Karena Anda sudah punya sedikit bekal dari modul yang dikerjakan, terutama 2 program yang sedang Anda kerjakan saat ini, penjualan dan pembelian. Setidaknya bekal itu sudah bisa untuk memulai proyek kita, ya, walaupun nanti program di modul kan belum selesai, tapi sambil jalan program di modul diselesaikan, tugas akhir pun jalan, ya. Jadi nanti kita punya 3 proyek, penjualan, pembelian, sama tugas akhir ini. Nah, adapun tugas akhirnya nanti saya berikan soalnya dalam bentuk gambar, ya. Nanti saya tampilkan juga pada saat pembagian soalnya atau pembagian tugasnya. Satu kelas sama, ya, untuk tugas yang akan saya berikan, ya, untuk soalnya sama. Namun nanti setiap kelompok pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, sehingga nanti punya versi A, versi B, versi C, ya. Nah, itu tantangannya. Jadi setiap kelompok punya pemahaman masing-masing. Nah, seperti apa itu nanti kita lihat progresnya. Oke, form ini nanti saya bagikan beserta soalnya dan Anda wajib mengisi. Pertama adalah kelas apa, ya, IF 18A, B, atau kelas SI,
ketik di sini. Kemudian tuliskan atau ketikkan anggota kelompok kalian, ada 5 orang. 5 ya. Dan setiap orang di sini punya tugas masing-masing. Sehingga pastikan Anda memahami tugasnya ya. Saya jelaskan di situ. Orang pertama yang akan mengerjakan tugas ini adalah sebagai analisis. Apa tugasnya? Menganalisis proses bisnis. Anda lihat modul ya, proses bisnis di situ seperti alur kegiatan dari program yang akan dibuat. Kemudian kedua adalah analisis entitas dari proses bisnis tadi. Ada entitas apa yang memungkinkan nanti jadi tabel. Mapping relasi entitas, bagaimana hubungan antar entitas. Deskripsi entitas, mungkin Anda bisa tambahkan atribut apa yang akan dimiliki entitas. Kebutuhan proses, artinya nanti ingin buat program yang bisa apa ya, perlu program yang bisa melakukan apa. Dan kebutuhan report atau laporan, membutuhkan output seperti apa programnya. Jadi misalkan membutuhkan laporan keuangan misalkan, nah jadi itu dijabarkan. Hanya sebatas itu. Nah, untuk yang kedua, sebagai desainer database, hasil dari analisis ya, itu nanti akan dikembangkan oleh orang yang kedua, anggota yang kedua sebagai desainer database untuk membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Terserah mau pakai diagram chain boleh, diagram Barker boleh. Yang kedua IRM, Entity Relational Model, seperti relasi antar tabel. Yang ketiga rancangan view, jadi Anda mendesain tampilan view yang bakal digunakan. Kalau di modul kan ada contoh view kwitansi. Nah, Anda pengennya buat view apa dan tampilannya seperti apa ya, sehingga itu menggabungkan beberapa tabel mungkin. Berikutnya stop prosedur yang diperlukan, artinya Anda perlu stop prosedur apa ya nantinya yang akan dibuat. Nah, ini belum dibuat, baru rancangan, inginnya stop prosedur apa. Dan di situ kenapa pengen buat stop prosedur itu gitu ya. Dan terakhir membuat trigger yang akan digunakan. Kalaupun emang tidak pengen buat trigger ya nggak apa-apa, Pak kami nggak butuh trigger. Kalau emang itu nggak dibutuhkan. Tapi kalau emang Pak kami butuh trigger ya silakan. Pengennya buat trigger apa? Ya, trigger yang seperti apa? Nah itu dikerjakan oleh desainer database. Nah dari desainer database, langkah berikutnya adalah pengerjaan oleh DBA, database administrator. Dialah yang akan membuat ya dari dua kegiatan tadi. Analis sudah, desainer sudah, artinya nanti akan dibuat database-nya. Apa saja yang harus dibuat? Ya semua objek yang dibutuhkan, tabelnya, view-nya, stop prosedurnya, triggernya dan sebagainya sesuai dari rancangan anggota kedua. Jadi saling berkesinambungan. Database jadi, tugas berikutnya adalah sebagai anggota keempat, desainer program. Jadi belum jadi program ya, baru desainer, dimana dia akan mendesain dulu formnya ya, bebas pakai tools apa saja ya, Word boleh, Visio boleh, pensil boleh, atau tools yang lain untuk mendesain form. Desain laporan, butuh laporan seperti apa tadi sudah dijabarkan oleh analisis ya, butuh laporan seperti apa, Anda desainkan, oh tampilan laporannya seperti ini, gambarkan gitu ya. Alur program mulai dari apakah login dulu, kemudian masuk ke menu utama, memilih menu, mungkin menu apa, nampilin apa. Nah itu di alur program Anda jabarkan. Validasi input, nah misalkan nih form barang itu harus diinput dengan berapa karakter mungkin gitu ya, harus ada tombol apa mungkin. Nah itu validasi input. Dan misalkan harus teks atau angka, nah itu harus dijabarkan oleh desainer program. Respon sistem, misalkan pada saat selesai menekan tombol simpan akan tampil pesan apa. Jika mau menghapus data mungkin tampil pesan apa. Itu dikerjakan oleh desainer program. Selesai desainer program, terakhir adalah programmer. Ya artinya apa? Ya dia build programnya. Ingat programnya, artinya berbicara masalah pertama, program harus connect ke database yang dibuat. Kemudian apa yang diminta oleh desainer program itu yang akan dibuat oleh si programmer. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tugas ya tiap anggota kelompok. Nah, saya rasa pengerjaan ini bisa dilakukan by one, dalam artian satu persatu aja, jadi nggak perlu ngumpul ya. Anda bisa komunikasikan lewat online. Ini kerjaan saya sudah selesai, silahkan diperiksa.
mungkin Anda bisa lewat Google Meet untuk ngobrol langsung ya per kelompok, sehingga ini berkesinambungan. Nah, progresnya karena kita mulai dari minggu ke-1 yaitu 19 April 2020, ini akan berjalan sampai 7 minggu. Apa yang harus dilakukan? Sebagai contoh, analisis itu akan tuliskan apa yang sudah dia buat di minggu pertama ini. Misalkan dia sudah berhasil membuat proses bisnis dan analisis entitas. Artinya, tugas dia belum selesai. Target selanjutnya apa untuk minggu depan kalau itu belum selesai, ya. Nah, hasil di sini ada bintang 1, artinya apa? Ada keterangan di bagian bawah. Bintang 1 artinya hasil itu Anda wajib melampirkan hasil kerjanya dalam bentuk gambar boleh atau bukti lain, ya, di sheet sebelah. Oke, Anda lihat sheet ini ada 2, ini form, ini lampiran hasilnya. Di sini Anda melampirkannya sebagai contoh, misalkan ya, nama anggotanya Andi sebagai analisis hasilnya tadi misalkan dalam bentuk proses bisnis. Nah, seperti apa proses bisnisnya, lampirkan di sini. Ya, boleh teks, boleh gambar, Anda screenshot ya, lampirkan di sini. Apa deskripsinya? Ya, jelaskan saja bahwa ini adalah proses bisnis, kegiatan bla bla bla. Kalau bukan cuma proses bisnis, ada analisis entitas, Anda jabarkan lagi ya. Yang kedua, hasilnya adalah analisis entitas. Mana lampirannya? Tampilkan di sini. Ya, deskripsikan lagi. Dan seterusnya. Sama, form ini pun satu form ya. Jadi dalam artian anggota nanti tinggal dijabarkan ya, kerjaannya apa, ini hasilnya. Anggota kedua, ini hasilnya apa, dilampirkan semua ke sini. Kita kembali ke form nilai. Ya, kemudian setelah Anda laporkan ini tiap minggu, jadi di akhir minggu Anda wajib dikumpulkan, ini akan saya nilai. Penilaian dilakukan oleh dosen. Jadi nilai ini akan selalu saya nilai tiap minggu. Nah, misalkan Andi tadi belum selesai dalam minggu pertama, artinya jatah minggu kedua pun masih punya Andi. Nih. Tapi misalkan di minggu kedua, walaupun Andi belum selesai, mungkin bagian kedua atau analis desainer ya, desainer database ini sudah mau mulai kerja, silakan. Misalkan nih, dari hasilnya Andi tadi, seorang desainer sudah bisa membaca apa yang harus dia buat, misalkan gitu ya. Kalau bisa ya berarti bisa bareng-bareng mengerjakannya. Andi bisa mengerjakan ya, mungkin desainer Anton misalkan namanya, ini pun bisa sambil kerja. Jadi bisa berkesinambungan. Kalaupun nggak bisa barengan, ya berarti harus nunggu selesai dulu Andi, baru minggu ketiga itu dilakukan oleh desainer database. Nah, di sini. Tapi ingat, kita cuma punya waktu 7 minggu, yang artinya harus cepat. Kalau bisa ya seminggu selesai gitu loh, satu kerjaan ya tiap orang. Nah, kalaupun lama ya mungkin bisa diingatkan, ayo dipercepat, nanti kasihan yang di bawah itu lama mengerjakannya. Ya, begitu seterusnya ya. Jadi setiap kolom dan baris sudah jelas punya siapa, jadi tinggal ditulis di sini. Dan ini jadi satu form untuk satu kelompok. Kalaupun nanti misalkan minggu ke-7 belum selesai, saya kasih kolom lagi tambahan, nanti Anda bisa buat sendiri, tentatif artinya belum bisa dipastikan ya kapan pengerjaannya, tapi bisa kita tambahkan kolomnya. Tapi target saya 7 minggu selesai. Oke ya, itu untuk formnya. Baik, jika nanti ada pertanyaan, Anda boleh tanyakan dulu di komentar ya YouTube, agar nanti rame ya di situ obrolannya, sehingga mungkin nanti teman-teman dari kelas lain yang nonton juga dan dia pengen nanya pertanyaan yang sama bisa baca di situ ya. Oke, soalnya nanti akan saya lampirkan pada saat saya mengirimkan form ini ya, jadi langsung lihat soalnya sama form progresnya. Nah, untuk soal sebenarnya sederhana, makanya saya berani 7 minggu ini selesai ya. Soalnya nanti sangat sederhana, itu terkait jadwal pelajaran di sekolah ya, sederhana sekali. Jadi nanti mungkin bisa dikatakan lebih ribet yang penjualan daripada yang jadi tugas akhirnya. Oke, cukup ya, itu penjelasannya. Seperti yang saya bilang, jika ada pertanyaan atau kurang paham terkait tugas akhir, nanti ditanyakan di komentar. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.